Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tunjukkan sesuatu. Korek api, mungkin Anda sudah jarang lihat korek seperti ini ya. Ini korek tua sekali. Oke, coba kita lihat. Saya goreskan sedikit, langsung menyala. Apa kesimpulannya? Korek api ini begitu digesek langsung menyala. Begitu juga manusia, kadang ada yang begitu digesek langsung menyala. Ingat, kotak korek api ini pentolnya tidak ada otaknya, tetapi manusia ada otaknya. Hingga manusia yang langsung menyala itu ibarat pentol korek api. Nah, kita termasuk yang mana? Termasuk pentol korek api atau bukan? Ingat, bahwa dalam kepala manusia ada otak. Kita beda, kita bukan pentol korek api yang begitu digesek langsung menyala. Orang yang sedang marah itu buta. Dia tidak bisa melihat, dia marah-marah terus, tidak bisa melihat. Bahkan depannya jadi kacamata nggak ada semuanya. Dia tiba-tiba menjadi buta ketika dia sedang marah. Dan bahkan menjadi tuli kalau orang yang sedang marah itu. Sehingga apapun dikatakan dia tidak bisa dengar. Kasihan sesungguhnya. Ketika ia marah, ia menjadi buta. Ketika ia sedang marah, ia menjadi tuli. Hingga tiba-tiba ia menjadi tunarungu. Ya, tunarungu, tidak bisa mendengar. Tapi juga tidak bisa melihat. Itulah sebabnya bahwa dalam kecerdasan emosi adalah bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita untuk tidak segera terbakar, untuk tidak segera menyala, untuk tidak segera merespon, untuk tidak segera bereaksi, tetapi harus mampu memiliki kemampuan untuk mempergunakan akal dan pikiran kita untuk berpikir apa yang kita lakukan. Ingat bahwa kita sudah punya misi sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita punya sebuah misi sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Allah di muka bumi. Kita memiliki sebuah peran sebagai seorang khalifah dan bahkan kita punya cita-cita, semuanya digabungkan dalam sebuah mission statement atau syahadat yang kita ucapkan. Disitulah misi kita ada, visi kita ada, alasan kita ada. Lalu kita punya sholat di mana karakter terjaga. Tetapi tanpa kita faham hakikat puasa, maka misi kita akan terbakar. Sholat kita akan terbakar. Tanpa punya kemampuan untuk menahan diri kita dari berbagai emosi yang membuat terbakar syahadat sholat kita. Akibat tidak mampu menahan diri kita. Ingat, kita bukanlah pentol korek api, karena pentol kepala kita ada otak di dalamnya. Kisah pentol korek api ini nampaknya sederhana, tetapi banyak terjadi. Mungkin dalam keluarga kita, bagaimana kita sebagai seorang ayah yang sering marah karena berangkat ke kantor cuma karena kancingnya putus. Atau mungkin marah karena sepatunya tidak ketemu, akhirnya marah kepada istrinya, marah kepada semuanya, seolah sah pada saat itu untuk membuat acara boleh berantakan karena emosi. Kita tidak berpikir lagi normal. Begitu juga yang terjadi, bahkan supporter bola ketika kalah, kemudian dia menyerang supporter lain dan bahkan membakar stadion. Terlalu banyak korban yang terjadi akibat kita kepalanya seperti pentol korek api, langsung menyala. Bahkan antar anak-anak SMA, mereka saling menyakiti, saling membunuh. Bahkan pernah kejadian dibunuh hanya karena alasan-alasan yang sangat sederhana. Begitu juga dunia politik, dunia sosial, bahkan di internet, sosmed saling menjatuhkan. Semuanya karena kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Karena kita tidak mampu menjadikan kepala kita bukan seperti pentol korek api. Inilah kuncinya, bahwa mengendalikan emosi adalah kunci sukses. Ingat, bahwa teori sudah menjelaskan dan membuktikan bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi. Dan peran kecerdasan emosi itu di atas 80%, sedangkan intelektual hanya 5-10%, maksimum 20%. Sisanya adalah salah satunya kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Inilah kunci rahasia keberhasilan. Diajarkan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dikeluarkan teori secara ilmiah oleh Daniel Goleman
yang dinamakan emotional intelligence. Subhanallah, inilah puasa, rahmat dan barokah untuk kita semua. 1400 tahun sebelum fenomena emotional intelligence yang menggemparkan dunia sudah ada dijelaskan di dalam 5 rukun Islam. Mudah-mudahan terbuka mata hati kita hingga puasa bukan hanya sekedar makan dan minum lalu tidur dari pagi hingga sore hari hingga malam, tetapi dia adalah membangun potensi-potensi hebat seperti perang para sahabat ketika di perang Badar. Bahkan ketika perang Badar sudah berakhir, para sahabat dengan bangga bercerita bahwa kita sudah menang, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan kita baru saja menang dari perang kecil katanya, karena perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Kita akan lanjutkan langkah berikutnya, bagaimana membangun emotional intelligence. Sahabat setia selamanya.